Selamat datang penggemar kripto di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 berita terbaru seputar dunia cryptocurrency. Saya Janu, yang akan membimbing Anda melalui rangkuman berita terkini, yang melibatkan tokoh ternama, perusahaan kripto, serta perkembangan hukum terkait. Pastikan untuk tetap terhubung, karena informasi ini bisa berdampak signifikan pada pasar mata uang digital dan industri blockchain. Mantan CEO Binance Changpeng Zhao menghadapi pembatasan perjalanan kedua. Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, kini menghadapi pembatasan perjalanan kedua setelah pengadilan AS di distrik barat Washington yang menolak permintaan izin perjalanan Zhao. Keputusan ini merupakan kali kedua pembatasan tersebut diterapkan. Zhao sebelumnya mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang kerahasiaan bank dan setuju membayar denda sebesar $50 juta. Dampak dari pembatasan perjalanan ini dapat meruncing pada kebebasan pergerakan Zhao, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang implikasi hukumnya terhadap industri kripto. Bagaimana perkembangan ini akan memengaruhi citra Binance dan dinamika pasar mata uang digital? Pembatasan perjalanan kedua yang dihadapi mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, berpotensi membawa dampak signifikan terhadap citra Binance dan dinamika pasar mata uang digital secara keseluruhan. Keputusan pengadilan ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas dan manajemen perusahaan kripto terbesar di dunia ini. Dari segi citra Binance, pembatasan ini dapat memunculkan ketidakpastian dan kekhawatiran di antara para pengguna dan investor. Pemimpin yang terlibat dalam masalah hukum seringkali menjadi sorotan, dan hal ini dapat merugikan reputasi platform perdagangan tersebut. Kepercayaan pengguna dan keberlanjutan pertumbuhan Binance mungkin dipertanyakan, terutama jika situasi hukumnya terus berlanjut. Dari segi dinamika pasar mata uang digital, berita tentang pembatasan perjalanan Zhao bisa memicu volatilitas. Pasar kripto sangat responsif terhadap berita yang terkait perusahaan-perusahaan besar dalam industri ini. Jika citra Binance terganggu, bisa terjadi pergeseran dalam preferensi pengguna dan potensi dampak pada likuiditas pasar. Para pelaku pasar mungkin lebih cenderung untuk berhati-hati, karena mengakibatkan fluktuasi harga yang signifikan. Selain itu, regulator dan pemerintah bisa lebih memperketat pengawasan terhadap bursa kripto, jika terdapat ketidakpastian hukum seputar pemimpin utamanya. Hal ini dapat memicu perubahan dalam kerangka regulasi di industri ini, dengan dampak yang mungkin dirasakan oleh platform perdagangan lainnya. Dalam keseluruhan, pembatasan perjalanan Changpeng Zhao tidak hanya menjadi masalah internal Binance, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi secara luas citra industri kripto, dan mengarah pada perubahan dinamika pasar. Kita perlu terus memantau perkembangan hukum dan dampaknya pada ekosistem kripto. Perubahan kepemimpinan di Coinbase yang terjadi di tengah-tengah persetujuan ETF Bitcoin Spot. Selanjutnya, kita fokus pada perubahan kepemimpinan di Coinbase yang terjadi di tengah-tengah persetujuan ETF Bitcoin Spot. Pada awal tahun ini, Coinbase mengalami pergantian kepala layanan kustodian, di mana Aaron Sennard, mantan CEO divisi kustodian, meninggalkan perusahaan dan digantikan oleh Rick Skonberg pada bulan Agustus. Perubahan ini terjadi pada saat Coinbase semakin didorong untuk menyediakan layanan kustodian kepada lembaga keuangan tradisional, yang telah mengajukan permohonan ETF Bitcoin Spot. Beberapa lembaga besar seperti BlackRock, Franklin Templeton, dan Grayscale Investments telah menunjuk Coinbase sebagai penyedia layanan kustodian, untuk mendukung ETF mereka jika disetujui. Keberadaan Coinbase sebagai penyedia layanan kustodian bagi lembaga keuangan tradisional memiliki dampak besar terhadap langkah selanjutnya dalam industri ETF Bitcoin. Sebagai perusahaan terkemuka dalam menyimpan aset kripto, Coinbase membawa legitimasi dan kepercayaan dari lembaga-lembaga keuangan terkemuka. Pentingnya layanan kustodian ini, terutama terlihat dalam konteks persetujuan ETF Bitcoin Spot. Jika ETF ini disetujui, akan membawa investasi institusional besar ke dalam ruang kripto, menghadirkan likuiditas baru dan meningkatkan kepercayaan investor. Coinbase, sebagai penyedia layanan kustodian utama, dapat memainkan peran kunci dalam mengamankan aset digital yang menjadi dasar ETF. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan di Coinbase bukan hanya perubahan internal, tetapi juga dapat memberikan pengaruh signifikan pada arah perkembangan industri ETF Bitcoin. Kehadiran Coinbase dalam mendukung lembaga keuangan tradisional dapat membuka pintu bagi lebih banyak penerimaan dan integrasi kripto dalam sistem keuangan global. SEC berencana memberitahu penerbit ETF yang disetujui pada awal minggu depan.
Selanjutnya, kita akan membahas berita terkait SEC, yang berencana memberitahu penerbit ETF yang disetujui pada awal minggu depan. Menjelang batas waktu 10 Januari, SEC atau Securities and Exchange Commission dijadwalkan untuk memberikan keputusan terkait ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh beberapa perusahaan, termasuk ARK Investments, 21 shares, Valkyrie, Bitwise, WisdomTree, Franklin Templeton, BlackRock, VanEck, dan Invesco. Keputusan ini diantisipasi dengan ketegangan yang tinggi, karena persetujuan ETF Bitcoin Spot diharapkan membawa investasi institusional tambahan ke dalam pasar kripto. Beberapa manajer aset yang berlomba mendapatkan persetujuan ETF menyatakan kesiapan mereka untuk memulai perdagangan pada 10 Januari, jika keputusan positif diberikan. Investor dan pelaku pasar kripto secara umum sangat memperhatikan keputusan SEC ini karena dapat memberikan dampak besar pada dinamika pasar. Jika persetujuan diberikan, itu dapat membuka pintu untuk lebih banyak modal institusional yang masuk ke dalam aset kripto, memperluas likuiditas dan memberikan dorongan signifikan terhadap penerimaan aset digital. Namun, apabila SEC menolak permohonan ETF, itu bisa mengecewakan harapan pasar dan menyebabkan volatilitas harga. Keputusan ini juga dapat mempengaruhi sentimen investor, terutama di kalangan institusi yang sedang mempertimbangkan untuk terjun ke dalam ruang kripto. Dalam konteks investasi institusional, persetujuan ETF Bitcoin Spot diharapkan membawa legitimasi lebih lanjut dan mengatasi beberapa hambatan regulasi yang selama ini menjadi kendala. Dengan adanya ETF, lembaga keuangan tradisional dapat dengan lebih mudah dan aman terlibat dalam ekosistem kripto. Jadi, ikuti terus untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang apa yang bisa kita harapkan dari keputusan SEC ini dan bagaimana dampaknya dapat dirasakan di pasar kripto dan investasi institusional. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, yang mendapat kritik tajam terkait perannya dalam Bitcoin ETF. Selanjutnya, kita akan membahas kontroversi seputar CEO JP Morgan, Jamie Dimon, yang mendapat kritik tajam terkait perannya dalam Bitcoin ETF. Meskipun Dimon secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Bitcoin dan aset kripto secara umum, BlackRock secara mengejutkan menunjuknya sebagai peserta resmi dalam pengajuan aplikasi spot Bitcoin ETF. Komentar anti-kripto yang dilontarkan oleh Dimon, selama sidang Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada bulan Desember lalu, di mana ia menyebut Bitcoin sebagai satu-satunya kegunaan sebenarnya, adalah untuk memfasilitasi kejahatan, membuat penunjukan resmi ini menjadi kontroversial. Eric Balchunas, analis ETF dari Bloomberg, menyoroti bahwa BlackRock dalam pengajuan dokumen mereka tidak secara eksplisit menyebutkan nama peserta resmi, tetapi kemudian diidentifikasi bahwa Jamie Dimon dan JP Morgan adalah bagian dari entitas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah penunjukan Dimon merupakan upaya untuk menyesatkan publik atau terlibat dalam praktik gaslighting. Kritik terhadap Dimon dan kontroversi di balik penunjukan resmi ini menciptakan situasi yang menarik dan memperumit dinamika antara institusi keuangan tradisional dan pandangan mereka terhadap kripto. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian tentang bagaimana pandangan dan kebijakan anti-kripto Dimon akan memengaruhi langkah-langkah selanjutnya dalam industri Bitcoin ETF. Meskipun JP Morgan secara umum bersikap sangat menentang sektor aset digital, bank tersebut baru-baru ini meluncurkan token kripto internalnya, JPM Coin, pada versi pribadi blockchain Ethereum untuk basis klien institusionalnya. JP Morgan juga berkontribusi pada peluncuran platform tokenisasi berbasis blockchain pada bulan Oktober, dengan BlackRock sebagai salah satu kliennya, serta berpartisipasi dalam pendanaan konsensus, perusahaan infrastruktur Ethereum, pada April 2021. Polisi Indonesia menutup 10 operasi penambangan Bitcoin. Selanjutnya, kita akan menyoroti tindakan tegas yang diambil oleh polisi Indonesia terkait penutupan 10 operasi penambangan Bitcoin. Otoritas kepolisian di Sumatera Utara dilaporkan berhasil menutup operasi penambangan multisitus di 10 lokasi yang berbeda, menyita 1.134 mesin penambangan Bitcoin, bersama dengan kabel listrik dan peralatan komputer sepanjang 11 meter. Dalam penindakan ini, polisi menuduh pelaku pencurian listrik senilai hampir $1 juta. Tindakan ini menyoroti bagaimana kegiatan ilegal terkait cryptocurrency dapat menimbulkan konsekuensi serius, dan bagaimana penegakan hukum di Indonesia merespon secara tegas terhadap pelanggaran aturan. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agung Setia Imam Effendi, menjelaskan bahwa para pelaku operasi penambangan Bitcoin ini merusak rangkaian listrik untuk menggerakkan mesin penambangan secara besar-besaran. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, diperkirakan total kerugian akibat pencurian listrik di 10 lokasi, mencapai 14,4 miliar rupiah atau sekitar $935,666.
Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap kegiatan ilegal di sektor kripto. Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketegasan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di industri kripto dan memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang berpotensi melanggar hukum. Ikuti berita berikutnya melalui info terpercaya untuk mendapatkan pemahaman lebih dan mendalam tentang bagaimana tindakan polisi Indonesia dapat memengaruhi penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di industri kripto, serta dampaknya terhadap citra industri ini secara keseluruhan. Terakhir, mari kita akhiri diskusi ini dengan mengingatkan Anda untuk berlangganan saluran J-Coin, agar tetap terkini dengan berita terbaru seputar cryptocurrency. Dengan berlangganan, Anda tidak akan ketinggalan informasi terkini tentang perkembangan terbaru di dunia kripto. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, membagikannya kepada teman-teman Anda, dan berikan komentar di bawah dengan pendapat serta pertanyaan Anda. Kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam membangun komunitas ini. Tetaplah terhubung untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang cryptocurrency dan berita terkini di industri ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya di saluran J-Coin. Bye.